Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Simulasi Barbershop. Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat cukuran mid fade. Tapi sebelum itu, seperti biasa, mohon yang belum subscribe di subscribe dan jangan lupa di like, komen, dan share-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Oke, langsung saja masuk di step yang pertama, yaitu saya membuat baseline dengan guard nomor 2 lever close. Dengan cara kita buat baseline ini sekitar 3 jari. Tak lupa saya katakan jangan terburu-buru saat membuat atau melakukan pekerjaan kita sebagai tukang cukur, karena kita itu pekerja seni. Jadi hasil kita itu menentukan kepuasan customer. Anggap saja kita itu sedang menggambar di kepala orang. Jadi kita harus maksimalkan apa yang ada di dalam potensi diri kita. Jadi tidak perlu terburu-buru. Yang penting itu konsisten dan hasilnya lebih bagus nantinya pasti. Dan sebelum kita fokus pada hasil dari cukuran kita itu, alangkah bagusnya kita itu lebih mencintai pekerjaan kita terlebih dahulu. Apapun itu pekerjaan yang sudah kita cintai dengan sepenuh hati, pasti nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Jadi apapun yang kita cintai pasti akan kita lakukan dengan sepenuh hati dan lebih nyaman lagi lah. Anggap saja pekerjaan kita itu seperti hobi kita sendiri. Nah, kembali di card nomor 2 lever close ini. Jadi kalian itu tidak perlu terburu-buru, gosok naik sekitar 3 jari. Habis itu disisir dan jangan membuat terlalu cowakan. Jadi tekniknya itu agak mencongkel. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya seperti yang saya contohkan di video kali ini. Oke. Dan usahakan pada pola pertama kali ini dengan card 2 lever close ini, usahakan membuatnya dengan lebih presisi. Jikalau masih ada yang kurang presisi, ulangi lagi, jangan terburu-buru. Ini yang saya katakan pada kalian, jangan terburu-buru. Anggap saja ini hobi kalian. Kalau ini hobi, pasti kalian itu sudah mencintai dan menyukainya. Jadi kita tidak akan terburu-buru. Oke, seperti halnya yang saya lakukan kali ini, saya beberapa kali mengulangi di area yang sama yang belum terkena atau terpotong. Selanjutnya kita masuk pada step yang kedua. Di sini saya menggunakan card nomor 1 dengan lever atau tuas close, dan saya gosok naik perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, tidak terburu-buru. Dan pastinya gosok jangan sampai membuat garis baru di area bawah card nomor 2 lever close tadi saja. Oh iya, di sini kalian yang menonton video-video saya ini kebanyakan apakah baru memulai ingin menjadi tukang cukur, atau sudah menjadi tukang cukur, atau baru menjadi tukang cukur beberapa hari, beberapa minggu, atau beberapa bulan? Coba tulis komen di kolom komentar. Saya juga ingin tahu, karena saya sendiri juga menjadi tukang cukur itu belum lama juga. Dari mulai ikut kursus itu sekitar bulan Juli 2023. Jadi kalau di total kurang lebih ada sekitar 3 tahun saya memulai, kurang lebih 3 tahun saya memulai menjadi tukang cukur ini. Nah, kita lanjut pada step selanjutnya. Di sini saya membuat garis batas trimmer atau guideline trimmer. Di sini saya gunakan trimmer Wimax. Ada yang tahu tipe apa dari Wimax ini? Coba komen di kolom komentar kalau kalian tahu atau punya rekomendasi trimmer yang bagus lainnya. Siapa tahu cocok. Nanti saya juga pengen ganti trimmer misalnya nanti. Coba ada yang mau rekomendasiin trimmer yang bagus nanti.
sini langsung saya habiskan apa batas terminal tadi. Kita habiskan sedikit demi sedikit, haluskan perlahan supaya hasilnya lebih maksimal. Yang penting itu kualitas kita itu supaya tukang cukur harus profesional, dan supaya hasil kita itu lebih puas dan setidaknya mendekati ekspektasi dari customer kita. Lanjut, setelah selesai kita haluskan dengan prima. Di sini kita haluskan lagi untuk shaver yang perlahan jangan garis baru. Dan di sini saya juga menggunakan shaver dari Wimax. Saya tidak di endorse ya. Ya kebetulan saya punyanya alat Wimax semua, clipper, trimmer, shaver. Di sini saya gunakan Wimax. Dan menurut saya ini worth it dengan harga dan kualitasnya. Ini cukup worth it di dalam barber yang saya punyai ini. Tidak terlalu mahal dan tidak terlalu kemurahan. Step berikutnya, di sini saya menggunakan Wimax lagi nih. Ini di step ini kita membuat garis baru dengan cara kita clipper. Di sini saya gosok naik sekitar 1 jari atau 1 senti saja. Gosok naik dari atas trimmer tadi, gosok naik sekitar 1 cm. Jangan terburu-buru, lakukan sedikit demi sedikit, perlahan, dan lakukan dengan presisi. Akan tetapi di sini saya langsung menghilangkan garis yang saya buat tadi dengan menggunakan nol clipper lever close. Ingat tadi kita membuat garis menggunakan nol clipper lever open. Nah di sini saya menggunakan nol clipper lever close untuk menghilangkan garisnya. Tapi sesekali saya juga mainkan tuasnya, mainkan dengan feeling, dan saya hanya menggunakan sudut-sudut dan saja. Dimana yang biasa garis di situ kita eksekusi perlahan tapi pasti. Utamakan kualitasnya dan jangan terburu-buru. Buat kalian yang baru mulai atau baru ingin menjadi tukang cukur, sebaiknya kalian pahami dulu apa tujuan kalian ingin menjadi tukang cukur. Apa cuman karena kelihatannya enak pekerjaannya di dalam ruangan AC, atau karena uangnya sekali cukur bisa 30.000, 50.000, bahkan 100.000. Tapi dibalik itu semua prosesnya itu tidak instan. Saya ambil contoh saya sendiri itu, setelah kursus 1 bulan itu belum langsung buka sendiri seperti sekarang. Dulu saya setelah kursus itu saya ikut orang itu sekitar 6 bulan lamanya, dan itu saya belum benar-benar mampu menguasai berbagai macam jenis cukuran rambut daripada yang sekarang. Walaupun sekarang juga masih belum sempurna cukuran saya, karena saya memikirkan atau
instan dalam arti cuman 1 atau 2 bulan saja udah bisa menjadi tukang cukur seperti Bang Hejul. Nah baik, kita lanjutkan pada step berikutnya. Ini saya menggunakan GAT 0,5 atau setengah dengan lever open. Di sini saya berusaha menghilangkan garis yang tercipta dari 0 open dengan nomor 1 close tadi. Saya gosok ini dengan menggunakan GAT 0,5 lever open ini, berharap langsung bisa menghilangkan garisnya. Tapi tidak semudah itu, tentu saja belum bakalan hilang garisnya nanti. Jadi kita gosok terlebih dahulu menggunakan nomor setengah dari GAT 0,5 ini dengan lever open. Gosok naik perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Ingat, jangan terburu-buru, perlahan-lahan saja, perlahan tapi pasti. Tak lupa saya ingatkan kembali lagi, mohon untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih konsisten dan bersemangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya seputar cukuran rambut kali ini. Mohon jangan lupa like, komen, dan share ataupun subscribe. Oke, ini masih ada garisnya kan? Nah, di sini saya menghilangkan garisnya itu atau yang masih hitam-hitam itu masih sama menggunakan garis setengah atau 0,5. Nah, di sini saya hanya menggunakan sudut blade-nya saja. Jadi kita hanya menggunakan sudut-sudutnya saja dan kita fokuskan pada area yang masih hitam atau masih bergaris. Sedikit demi sedikit, perlahan tapi pasti, konsistensi. Asik. Kembali lagi tentang perjalanan saya sebagai tukang cukur ini. Kalau mungkin ada yang tanya, Bang, kok baru setengah tahun udah berani buka sendiri? Di situ saya emang masih bimbang, tapi saya udah membulatkan tekad karena mengingat tabungan saya kalau tidak segera saya gunakan untuk membuka barber sendiri, mungkin hanya akan tergerus habis. Jadi saya bulatkan tekad untuk langsung membuat atau membuka barber sendiri. Dan dulu itu di tahun 2024 bulan Februari, barber saya pertama kalinya buka. Dan dulu masih hanya 1 kursi yang saya gunakan untuk saya nyukur kali ini, belum 2 kursi. Jadi saya dulu awal-awal buka itu masih sendirian, belum ada temannya seperti sekarang ini. Dulu masih buka tutup sendiri. Oke, kita lanjut dulu di tutorial cukur kali ini terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan teknik clipper overcomb, yang dimana tujuan teknik dari clipper overcomb ini untuk menyambungkan area gradasi dari bawah area samping itu dengan area atas. Dan yang kita ambil itu yang masih keluar dari area sisir, namanya overcomb. Over itu artinya lebih, comb itu sisir. Jadi kita ambilnya itu yang di area yang berlebih atau yang lebih keluar dari sisir, dan itu yang kita potong. Nah, kembali tentang perjalanan barber saya ini. Waktu itu dulu pas awal pertama buka itu rata-rata 1 hari itu saya hanya mencukur 2-4 orang. Kalaupun di rata-rata mungkin 1 bulan itu per hari hanya mencukur sekitar 3 orang saja. Dan pernah 1 kali itu 1 hari saya buka barber itu tidak ada yang cukur sama sekali. Tapi karena saya udah membulatkan tekad, jadi saya tidak hanya diam saja dan tidak hanya meratapi susahnya buka barber atau merintis barber itu seperti ini. Saya malah iseng-iseng membuat akun sosial media.
Jadi setelah saya nyukur itu, saya sempatkan untuk membuat konten dan konsisten. Saya masih ingat itu, saya dulu buka pertama itu dari jam 1 siang dan itu sendiri, dan tutup itu jam 9 malam. Malah bisa lebih dari jam 9, kadang sampai jam 10 malam. Dan itu tidak libur sama sekali saya. Jadi dulu saya niatkan untuk konsisten untuk membuat konten. Jadi sepulang saya dari barber itu tidak langsung istirahat ya, untuk mengedit video yang sudah saya buat saat mencukur sedikit demi sedikit, hingga konten saya alhamdulillahnya ada yang meledak di salah satu media sosial saya, dan itu sungguh membantu pengenalan barber saya. Dan konsistensi itu memang sepengaruh itu, serta kombinasi dengan sosial media. Jadi buat kalian yang benar-benar ingin menjadi tukang cukur atau ingin bisnis barber, saya ingatkan ini tidaklah instan. Tapi kalau memang benar niat kalian baik, pasti ada jalan. Dengan catatan kalian harus konsisten, berdoa dan berusaha. Karena doa tanpa usaha itu juga kalian tahu sendirilah seperti apa, dan usaha tanpa doa itu juga seperti apa. Yang penting doa, usaha, dan konsisten. Oke, kita selanjutnya membuat outline. Kali ini saya tidak menggunakan Bima, tapi kalian tahu nggak nih trimmer apa? Mungkin ini di kalangan para tukang cukur udah sering digunakan merek ini, karena bisa dibilang trimmer ini bisa dikatakan trimmer sejuta tukang cukur. Iya nggak sih? Coba kalian komen kalau kalian sama merek trimmernya yang saya gunakan ini sama seperti yang kalian gunakan. Coba boleh komen di kolom komentar. Nah, selanjutnya ini yang paling penting dari sebuah cukuran fade atau cukuran bergradasi nol, yaitu detailing. Detailing di sini saya menggunakan gunting sasak atau gunting penipis atau thinning scissor. Di sini saya gunakan thinning scissor ini mengambil area-area yang masih menggumpal yang tidak terambil oleh clipper over tadi, dikarenakan tulang kepala dari customer saya ini mungkin tidak rata. Jadi saya gunakan thinning scissor saja, ambil bagian-bagian yang masih hitam dan masih menggumpal supaya hasilnya itu lebih halus lagi. Kalaupun ada yang beranggapan jangan dirusak, maksud saya jangan pakai gunting sasak. Gunting sasak itu merusak rambut. Analoginya seperti ini, buat apa kok diciptakan gunting sasak kalau bukan buat digunakan? Masa iya cuma buat pajangan sebagai pasangan gunting belangkat? Kan logikanya tidak mungkin. Jadi memang benar gunting sasak itu bisa merusak rambut, akan tetapi merusak dalam arti salah penggunaannya. Kita boleh saja menggunakan gunting sasak, tujuannya itu menipiskan atau memblending, menyambungkan area gradasi atau menipiskan rambut yang tebal. Dengan catatan, jikalau menggunakan untuk menipiskan area atas, itu maksimal kita menggunakan di area 20% dari panjang rambutnya. Itu masih dibolehkan saja. Tetapi kalau menggunakan gunting penipis atau gunting sasak ini dengan langsung menghajar di area akar rambut, itu yang salah. Karena nanti setelah kita sasak pasti akan ada rambut yang berdiri.
Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan gunting sasa itu diperbolehkan asalkan tidak pada akar rambut di area atas. Mungkin untuk video tutorial pembuatan cukuran model mid fade kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video tutorial kali ini. Dan jangan lupa like buat yang suka dan komen, serta share, dan juga jangan lupa subscribe di channel Solasi Barbershop ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini. Dan sekali lagi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga menjadi amal jariah buat saya, amin. Dan ini dia hasilnya. Savannah